kita mungkin Bali ya biar dapat gambaran utuh juga selain dari saya gitu, dari sisi yang lain lagi kita bisa ketemu dengan teman-teman penilai di Bali mungkin kalau mau sekalian. Ini kayak 24 jam tapi ya sekarang ya betul-betul 24 jam sepi. Malah meningkat mungkin kasus yang perceraian itu karena pandemi. Tapi jandanya nggak ada di sini. Ya, masih nunggu satu orang lagi. Halo, selamat datang di ceritaku. Mungkin Bali ya biar dapat gambaran utuh juga selain dari saya gitu, dari sisi yang lain lagi kita bisa ketemu dengan teman-teman penilai di Bali mungkin kalau mau sekalian. Kebetulan tadi kita janjian juga ada mau ketemuan santai sih sebetulnya, jadi bisa sekalian saya kenalkan juga ya. Sekalian mungkin kita mau sambil lihat kondisi. Boleh kondisi sekitar ya. Setelah berbincang dengan Ibu Astrid, saya diajak berkeliling Kuta dan Legian untuk melihat kondisi Bali selama pandemi. Kita mau ke daerah mana nih, Mbak? Ini adalah Legian lah. Ini tuh salah satu yang memang di Bali itu happening, baik domestik maupun wisatawan asing tuh ini favorit kan daerah Legian ini. Nah ini kita lihat deh betapa pada saat ini itu sangat jauh berbeda kondisinya dibanding dengan sebelum pandemi. Dimana biasanya daerah sekitar sini pertokoan ramai, banyak yang buka, restoran ini kayak Mbak Lia bisa lihat nih banyak yang tutup gitu. Banyak yang mulai over kontrak, ada yang juga apa namanya dijual gitu. Itu seperti inilah kondisinya. Sepi ya. Sepi sekali. Nah itu siang itu bisa domestik tuh ramai nih di sini. Sekarang ya seperti ini. Sepi ya. Seperti inilah. Iya. Nggak ada yang jalan. Ini sorry ya, saya sambil nyusuin anak nih. Ini penilai kecil nih kayaknya. Iya nih udah diajak-ajak ke kantor gitu. Minum apa kita? Atau mau makan? Saya kopi aja. Oh iya, kopi. Kopi hitam. Sama, kalau saya black coffee ya. Pay now, stay later. Oke. Jadi bayar sekarang untuk stay-nya sampai dengan ada yang Mei 2021, ada yang Juni 2021, ada yang sampai dengan Desember 2021. Itu banyak tuh tawarannya, saya sempat tergiur juga tuh. Aduh. Istilahnya kenapa banyak yang akhirnya ya berdasarkan data PHRI tadi kan 68 hotel bangkrut ya karena mereka mau bertahan seperti apa juga operasionalnya kan cukup tinggi. Yang bintang 5 untuk survive itu mereka banting harga dan juga yang program apa namanya Pay Now Stay Later itu yang bisa paket. Misalnya ada yang 3 juta tapi buat 2 malam, 3 hari 2 malam terus include dengan breakfast dan segala macam. Nah, kayak gitu. Itu ada yang seperti itu. Nah, akhirnya yang bintang 3, yang bintang 2 itu makin suffer dong karena kan orang akhirnya kan akan lebih memilih ya saya dengan ada promo bintang 5 mendingan milih bintang 5 yang murah dong dibanding saya harus stay di bintang 3. Itu yang kejadian. Jadi bintang 5 bisa survive walaupun mereka secara apa namanya income mungkin NOI-nya dia jauh lah gitu. Tapi yang efeknya terhadap bintang 3 ke bawah itu mereka makin mati. Karena orang nggak mau ke situ, orang budgetnya 750 bisa dapat bintang 5, betul. Bintang 3, iya. Yang rental, yang punya usaha rental mobil juga kan efek juga. Saya sempat dengar tuh kemarin menyewa mobil mau cari mobil tertentu tuh susah karena sudah ditarik sama leasing. Leasing, iya betul. Berarti banyak yang terdampak. Banyak yang terdampak. Nah ini bisa kita lihat nih, ini bener-bener sepi banget nih tuh. Di sini tuh biasanya ramenya minta ampun. Ini kayak 24 jam tapi ya sekarang ya betul-betul 24 jam sepi. Tapi mereka masih buka nggak di kalau malam?
sekarang? Enggak, sama sekali Justru enggak. enggak ya? Enggak. Itu bisa gelap loh Mbak di sini. Biasanya tuh hingar-bingar, suara musik di mana-mana nih kanan kiri itu, terus apa namanya terang lampu. Sekarang itu bener-bener bisa ada. Waduh, gelap deh kalau malam-malam kesini sekarang. Seolah-olah tidak ada kehidupan jadinya. Lokal Balinya sendiri misalnya jarang sih orang mau sengaja ke mall. Buat baju gitu. Iya, jarang untuk Semua misalnya serba restoran, online semua serba sekarang. online. Seperti itulah kondisinya. Tapi kalau mall yang lain ada salah satu di sini mall namanya Park 23 itu akhirnya tinggal satu ya tenannya. Oh ya? Karena efek dari pandemi juga. Astaga. Minum dulu aja. Ya. Black kopi aja 2 ya Pak? Nah, ya. Ditunggu ya Pak. Makasih. Ya. Apa kabar? Maaf nih agak Baru terlambat. datang. Sore Bapak. Sore. Saya lihat. Kebetulan beliau dekan dari salah satu universitas di Jakarta. Oh, Kemudian gitu. ada apa namanya? Ada conference di Bali seminggu. Kemudian ini menyempatkan diri ingin mengenal lebih jauh tentang penilaian dan terutama penilaian yang ada di Bali, Pak. Oh, Tuh, jadi kebetulan kan kita memang ada meeting hari ini di sini. Mhm. Kita saya gabung aja ya. Iya, sekalian memperkenalkan Mbak Lia biar sekalian diskusi deh tentang kondisi penilaian penilai dan penilaian di Bali itu seperti apa, apalagi dalam masa pandemi ini ya. Gitu. Jadi kenalkan Mbak Lia, ini Pak Herman. Salam kenal Pak Herman. Iya, ini Selamat. Pak Madi Sumertadana. Gitu. Boleh tahu Bapak dari KJPP mana? Saya dari KJPP MB Pro. Cabang Bali. Cabang Bali dan Pak Herman sudah itu di senior. Waduh. Seniornya kita dah Pak Herman. Pak Madi dari KJPP mana Pak? Saya KJPP Sumertadana dan rekan. Oh, Ya. baik. Dulu saya ngelamar sama Pak Herman. Oh gitu. Keluar dari rumah, tapi nggak diterima. nggak mampu bayarnya saya. Gajinya mintanya tinggi waktu itu. Jadi ya saya tolak untuk sementara. Sekarang jadi partner dari teman. Jadi teman. Pak. Malah beda nih jalannya. Jadi Iya, iya takdir gitu. Saya mau dilamar, saya nggak mau. Saya maunya yang perempuan. Beliau ketua yang ketua yang Pertama. Oh iya iya. Saya waktu itu sekretarisnya Pak Herman. Berarti regenerasi ya Pak? Iya dong, sudah harus begitu. Beliau kedua, beliau nggak berkenan. Kemudian saya bersaing berdua. Iya. Ya, akhirnya Bu Astrid yang kedua. Dan sekarang Pak Madi Sumertadana ini jadi ketua IKJPPD. Iya. Wah, ini saingan tapi berteman baik ya Oh Pak? gini, pura-pura aja. Oh pura-pura. Jadi niatnya nggak bersaing gitu, karena ingin memajukan profesi secara keseluruhan lah. Gimana Pak kalau melihat situasi Bali sekarang dari zaman dulu Bapak join di industri penilaian, terus sekarang pandemi menghantam Bali gitu kan? Pasti Ya. ada perubahan yang signifikan banget nih Pak. Iya, saya mengalami bom Bali 1, bom Bali 2. Itu semuanya itu berjalan hanya paling lama 1 tahun. Recovery-nya cepat. ya? Recovery-nya cepat. Dan itu semua memang karena hanya masalah keamanan, satu faktor. Nah ini sekarang multifaktor. Dan ini yang harus kita hadapi. Saya sebagai pebisnisnya juga kan, dia dalam hal ini, ya saya nggak mau bisnis saya hancur. Saya harus putar otak, saya harus berani berspekulasi, menahan jangan sampai bidang ini hancur. Bagaimana caranya? Ya kita hidup dengan apa yang ada dulu. Jangan sampai kita berhayal yang tinggi-tinggi, kecewa, pusing, enggak lah. Kita jalani aja dulu sementara ini, dan saya yakin suatu saat kita akan ini kembali normal. Walaupun ya Cukup lama nih ya Pak ya. impactnya sudah ya. cukup lama. Dibandingin 2 recovery-nya tahun dibandingin ya. Iya. dibanding yang efek bom Kalau Bali di selama 2 tahun. bahasa kami ini posisi mantap. Posisi mantap. Iya, makan tabungan. Gitulah kondisinya. Saya ini bapak-bapak ibu-ibu terdampak sebenarnya semua orang menderita tapi masih bisa dibawa ketawa gitu. Itu yang Oh ya, itu kita memang harus ketawa terus daripada
Daripada kita sakit. Ditangisi, kita sakit, ditangis, kita nggak bisa ngisi juga percuma. Usaha nggak bisa jalan juga tetap. Tetap kan, nggak ya. jalan. Hebat. Untuk apa penugasan banyak yang Berkurang banyak. sangat berkurang, baik yang dari perbankan maupun dari segi non perbankan, itu banyak sekali efeknya. Tapi ya kita coba bertahan dengan apa yang ada. Ya. Dan ya kita juga harus mengerti ya bahwa si pemberi tugas juga dalam kondisi terjepit. Ekonomi mereka juga sedang tidak baik. Ya kita sama-sama dulu lah. Kita sama-sama maju dengan harapan pada saat mereka maju, kita semua berkembang bersama kan. Bangkit bareng-bareng. Bangkit bareng-bareng, itu Semangatnya yang kita itu harus dijaga. kita coba. Teman-teman itu saya kasih masukan seperti itu, ya kita sependapat semua, jadi kita bisa ketawa. Iya. Enak. Jangan-jangan Pak Herman alih profesi sekarang Pak, jadi motivator. Ya, Ya. kalau Gimana setiap- Pak Made? Cocok ya, Pak? Cocok ya. Kalau setiap kali pertemuan nggak ada beliau sepi. Nah, itu dia. Harus ada, Harus ada ya. yang menjinakkan anak-anak ini. Dijinakkan loh istilahnya. Oh, Makanya enggak. gimana Pak? Rasanya nih selama pandemi ini. Kalau kita hampir sama, cuman Iya. penurunannya di masing-masing KJPP mungkin tidak berbeda ya. Ada yang sering bermain di perbankan itu akan berubah penugasan dari penjaminan utang ke kredit ya. Ya lelang. Ke lelang ya. Itu juga mulai banyak lah penugasan lelang. Cuman kadang-kadang selektif memilihnya sehingga agak lama pengerjaannya. Dari sisi pekerjaan yang lain non perbankan juga banyak mengenai penugasan dari penyelesaian perselisihan. Ya, jadi proyek-proyek atau negosiasi kontrak-kontrak yang dibatalkan akibat posisi pandemi ini sebagai common disaster ya. Jadi bencana umum, mereka menganggap klausulnya itu ada itu. Klausulnya ada bahwa dalam kondisi force majeure mereka boleh melakukan negosiasi. Nah itu dipakai itu, menghitung kontrak yang stop, kemudian konstruksi yang mangkrak, penugasan itu 1-2 ya, perceraian banyak. Gitu. Nah itu. Ya. Di Bali itu ya ada satu yang sektor perceraian. Itu ya, saya baru dengar Kan loh. memang ada yang foreigner menikah punya aset di Ah, Bali iya, gitu. betul. Jadi mereka Gonogininya. harta Harta gonogininya untuk di pengadilan pengadilan luar negeri, entah di Australia, entah di mana, tapi mereka punya asetnya di Bali. Akhirnya melibatkanlah penilai-penilai di sini. Jadi mereka Gitu. perjanjiannya, menikah ada perjanjiannya. Ya. Nanti kalau misalnya gini hartanya ini dibagi berapa gitu. Perjanjian pranikah berarti. Iya, Iya. iya betul itu lupa tuh sektor yang ada di Bali sajak ya. Iya, kayaknya special case itu ya. Iya. Itu banyak tuh kemarin dapat baru-baru pandemi. Malah meningkat mungkin kasus yang perceraian itu karena pandemi. Tapi jandanya nggak ada di sini. Jandanya keluar negeri sini. Unik ya di Bali. Sama nih ya. satu lagi, ada lagi selain yang perceraian tadi, itu Pak, apa yang mereka mau mendaftarkan hartanya untuk surat wasiat terhadap anak-anannya. Oh, oke. Ada juga. Itu tapi didaftarkan di luar, cuman karena asetnya di sini, mereka perlu Dinilai juga. Iya, Oh, itu juga iya iya. sektor yang lain lagi ya, pasar yang lain lagi yang sebenarnya di Bali ada. Baik, mungkin karena banyak foreigner di sini ya. Iya. Banyak penugasan yang agak antik gitu Iya, ya. karena Kemudian juga kalau aset-asetnya tertentu ya di kawasan-kawasan tertentu juga perlu pendekatan budaya juga menilainya, tidak hanya semata-mata menggunakan metode yang ada. Khusus daerah-daerah desa adat itu juga dipertimbangkan kondisi-kondisi real yang ada di situ. Itu mungkin uniknya ya kalau di penugasan di Bali, sehingga banyak harus melibatkan orang Lokal, di daerah. orang Bali. Kalau kita menilai tanah bangunan, mungkin banyak yang bisa. Tapi kalau kita menilai berapa memindahkan pelinggih bahasanya ya. Pelinggih itu seperti tempat sembahyang di dalam rumah. Oh, iya iya. Jadi semua rumah ada pelinggihnya. Nah itu kalau sampai itu kena pembebasan, membebaskan pelinggihnya itu bisa lebih mahal daripada harga tanahnya. Ya. Nah itu yang unik Iya, di iya, Bali. betul, Nah kalau tidak dilibatkan orang Bali,
Pelinggi cuman batu seperti itu, Ya, paling dibilang harga berapa gitu. Padahal upacaranya, waduh itu berat juta, ya. gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus dilibatkan orang lokalnya sehingga bisa diterima oleh masyarakat, dan masalahnya jangan sampai ribut lah ya dari masyarakat itu untuk komplainnya udah kemana-mana duluan gitu. Padahal masalahnya bisa diselesaikan dengan gitu. baik-baik ya, Pak. Baik-baik gitu loh. Tapi sebenarnya itu real dikeluarkan oleh masyarakat, jadi tidak ada rekayasa. Iya. Iya. Karena memang Dan itu biaya memang harus keluar. Jadi saya lihat sih sebenarnya peran penilai untuk pembangunan di Bali ini besar banget ya Pak. Mensupport pariwisata juga ya Pak. Iya, betul. Dan beberapa hotel itu kan tidak bermodalkan sendiri, mereka tuh sebetulnya juga sebagian menggunakan dana kredit kan, baik lokal maupun asing. Jadi ya peran kita memajukan pariwisata itu juga ya adalah, walaupun mungkin sebagian mengatakan tidak terlalu signifikan, tapi kita sudah berusaha Tidak terlihat tapi sebenarnya signifikan loh Pak itu. Harusnya sih begitu, karena nilainya itu kan kita yang Iya, menentukan. nggak ada nilai, mana ada yang cair Pak. Makanya. Aduh, saya udah dipesen ini Pak. Iya Mbak. Kayaknya Bu. bisa meramal Pak. Terima kasih. Iya, kasih. Iya. Bu Astrid aja nih yang belum dipesenin. Oh iya, nggak apa-apa. Biasanya Aqua ya. Iya. Mutih ya. Ada pengalaman berkesan nggak sih Pak selama jadi penilai publik di Bali ini? Oh banyak pasti. Wow, banyak. Sampai besok nggak selesai nih Pak. Seru. Tapi ya itulah senangnya tuh menjadi penilai itu. Satu pekerjaan kita bisa selesaikan semua, itu ada rasa kepuasan, baik itu untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan pemberi tugas misalnya ya. Dalam hal ini misalnya perbankan gitu. Kalau dia maju kita ikut senang kan? Ya, betul. Itu poin yang satu yang dari segi nasabahnya. Tapi dari segi banknya kita juga merasa bahwa kita bekerja ini juga atas nama perbankan juga melindungi bank loh, bukan kita cuman sekedar ngambil fee-nya aja gitu. Nah, pekerjaan itu yang menimbulkan kepuasan, jadi kita bisa ketawa terus ini tiap hari. Masa pandemi ini memang berdampak signifikan untuk seluruh penilai publik, terutama jika penugasannya bergantung pada sektor perbankan. Diversifikasi pada jenis dan objek penugasan akan sangat membantu membangun resiliensi selama masa pandemi. Memang keadaannya lebih parah dibandingkan dengan situasi dulu mungkin saat Bali ada kena bom Bali. Sekarang satu room night aja itu sangat berharga. Sejak pandemi itu turun drastis, dan bahkan kalau dibilang berapa okupansi kita tidak bisa bilang berapa banyak. Sekarang nggak ada orang masuk, nggak ada orang lewat, apa yang kita hitung gitu loh. Bisa jualan. Di sini seperti di warung-warung ini sangat berdampak sekali. Mereka jadi kehilangan mata pencariannya seperti itu. Oke.